Seseorang yang disangka atau diduga telah melakukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, baik dia sebagai pelaku ataupun orang yang turut melakukan peristiwa pidana, ataupun orang yang diduga membantu melakukan peristiwa pidana tersebut adalah harus memenuhi 3 unsur. Yaitu adanya actus reus atau peristiwa pidana, adanya mens rea, niat untuk melakukan perbuatan pidana, dan adanya criminal liability atau criminal responsibility atau dapat disebut juga dengan pertanggungjawaban pidana. Artinya orang tersebut harus mampu bertanggung jawab atas peristiwa pidana yang dia lakukan. Tidak ada alasan pembenar, tidak ada alasan pemaaf, dan dia dalam keadaan sehat, yaitu dari sisi kejiwaannya. Pada diskusi kita kali ini, kita akan membahas terkait dengan penyertaannya, yaitu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 56 KUHP. Apa saja syarat atau kriteria orang yang diduga turut melakukan perbuatan pidana ataupun membantu melakukan perbuatan pidana? Mari kita simak ulasannya. Penyertaan tindak pidana terdapat di dalam ketentuan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 56 KUHP. Setidaknya ada 5 kriteria orang yang diduga telah melakukan atau turut serta melakukan ataupun membantu melakukan seseorang melakukan tindak pidana. Apa saja? Yang pertama adalah plegen, yaitu orang yang melakukan. Yang kedua adalah don't plegen, yaitu orang yang menyuruh melakukan. Melakukan di sini berarti melakukan suatu tindak pidana ya. Kemudian yang ketiga adanya medeplegen, atau orang yang turut melakukan perbuatan pidana. Dalam bahasa sehari-harinya dapat dikategorikan sebagai turut serta. Yang keempat ada witlocker atau witlooking, orang yang menganjurkan seseorang untuk melakukan perbuatan pidana. Bisa juga ya dalam bahasa sehari-harinya itu disebut dengan provokatornya. Sedangkan dalam ketentuan pasal 56 KUHP itu adanya medeplichtige, yaitu orang yang dengan segala daya upaya yang dimilikinya dengan sengaja membantu seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana. Sebagaimana prolog di awal tadi bahwa baik orang itu diduga sebagai pelaku tindak pidana maupun diduga sebagai turut serta ataupun membantu dalam peristiwa pidana, maka tadi harus memenuhi 3 unsur, yaitu adanya actus reus, yaitu perbuatan pidana itu sendiri. Yang kedua adanya mens rea atau niat untuk melakukan pidana itu sendiri. Dan yang ketiga adanya criminal responsibility atau criminal liability ya, yaitu pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini terkait dengan pertanggungjawaban pidana, artinya si pelaku tersebut harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya. Terkait dengan adanya penyertaan ataupun membantu melakukan suatu peristiwa pidana, tentunya di sini bagi penyidik diperlukan pembuktian. Pembuktian hal ini yaitu terkait dengan kita harus bisa menjelaskan atau penyidik harus bisa menjelaskan apa peran daripada orang yang diduga turut melakukan perbuatan pidana ataupun orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut. Apakah nanti bisa dibuktikan bahwa si orang yang disangka tersebut memang diduga mempunyai niat untuk turut melakukan perbuatan pidana atau membantu melakukan perbuatan pidana tersebut atau tidak?
Kembalikan saja dulu kepada azas hukumnya, yaitu actus non facit reum nisi mensitria. Suatu perbuatan tidak dapat dikatakan bersalah apabila niatnya tidak bersalah. Jadi dalam hal pembuktian, ketika seorang penyidik menyangka atau menduga seseorang telah turut melakukan suatu peristiwa pidana ataupun diduga turut membantu melakukan perbuatan pidana, maka yang harus dibuktikan adalah adanya niat daripada si pelaku tersebut untuk membantu ataupun turut melakukan perbuatan pidana tersebut. Sekitar 1 atau 2 tahun kemarin terdapat jurisprudensi ya terkait dengan teori penyertaan ini ya, yaitu adanya kasus Baradae ya, yang mungkin itu sangat lumayan booming ya di Indonesia. Kita lihat dari sisi putusannya. Kita mengetahui bahwa di dalam fakta-fakta persidangan, Baradae inilah yang diduga telah menghilangkan nyawa orang lain, tetapi tidak ditemukan niat dari Baradae untuk melakukan perbuatan tersebut, sehingga untuk Baradae hukumannya jauh lebih ringan daripada Pak FS ya, yang diduga sebagai downplayer, sebagai orang yang menyuruh melakukan. Karena dari fakta-fakta persidangan tersebut diduga niat untuk menghilangkan nyawa orang lain itu bukan berada pada diri si Baradae, melainkan berada pada Pak FS ya. Saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh ahli pidana pada saat persidangan, yaitu Dr. Albert Aris, yang mengutip dari buku Hukum Pidana 1 karya Van Bemmelen, yang menyatakan bahwa karena yang disuruh tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dan tidak terdapat kesalahan di dalamnya, maka qui mandat ipse fecisse videtur. Orang yang menyuruh dianggap telah melakukannya sendiri. Selain itu, ahli juga menyatakan ada sebuah azas, yaitu iddamnum dat qui iubet dare eus veronula culpa est cui parere necessit. Pertanggungjawaban tidak diminta dari mereka yang patuh melaksanakan perintah, melainkan pertanggungjawaban tersebut diminta dari mereka yang memberi perintah. Dengan demikian, karena hukumannya sama antara pelaku utama atau pelaku yang mempunyai niat dengan orang yang diduga turut melakukan perbuatan pidana ataupun turut membantu peristiwa pidana tersebut, maka tetap penyidik harus menemukan adanya unsur niat dari si pelaku yang diduga turut serta ataupun membantu melakukan peristiwa pidana tersebut. Kembalikan saja dulu kepada azasnya, yaitu actus non facit reum nisi mensitria. Suatu perbuatan tidak dapat dikatakan bersalah apabila niatnya tidak bersalah. Jadi ketika penyidik ragu-ragu ataupun tidak dapat membuktikan adanya unsur niat dari orang yang diduga turut melakukan perbuatan pidana ataupun turut membantu melakukan perbuatan pidana tersebut, seyogyanya jangan dipaksakan, karena niat adalah merupakan salah satu unsur penting dalam pembuktian perkara pidana kepada orang yang disangkakan. Demikian, terima kasih.